Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimanapun keadaan kamu tuh orangnya spesial. Sini. Saya peluk dari jauh sebagai seorang sahabat ya. Sabar dengan hidup kamu. Karena bagaimanapun setiap orang punya masalah. Tapi bedanya kamu tahu nggak apa? Yes, diri kamu adalah orang yang tetap bertahan, tetap mencoba, bahkan di saat masalah sudah semakin sedikit, kamu tetap mau belajar. Terbukti ini, membuka pagar kehidupan secara sengaja atau tidak sengaja, ini bukan kebetulan. Nah, ini seru nih. Teman-teman, sekarang juga tolong kamu lihat layar. Apa yang kamu lihat di layar? Sebuah tulisan yang nampaknya belum pernah kamu lihat dimanapun. Betul. Jadi untuk informasi teman-teman, saya alhamdulillah nih baru buka Facebook untuk Pagar Kehidupan. Dan materi yang kamu lihat di layar itu yang akan kita bahas di hari ini. Dan kamu tahu materi itu ada di mana? Ada di Facebook. Jadi tolong bagi kamu yang udah punya Facebook atau mungkin berencana pengen langsung buat Facebook biar bisa follow saya, mendapatkan materi emas seperti yang kamu lihat ini. Caranya gampang banget, lihat link yang ada di deskripsi. Sentuh aja link di deskripsi yang ada kata Facebook Aryan Surya. Nanti kamu langsung masuk ke situ, follow. Dan lihat deh, materi yang seperti kamu lihat ini banyak banget dan ini emas banget. Nah kali ini kita langsung bahas. Ini kalimat-kalimatnya keren banget. Bahkan kalau kamu bisa memahami ini dengan baik, insya Allah hidup kamu beres. Siap? Yuk kita bahas. Teman-teman, kita jadi sahabat jujur-jujuran aja ya. Gak usah pakai pura-pura, karena bagaimanapun walaupun kita belum pernah ketemu, atau mungkin kamu baru kenal saya, gak sengaja ketemu video saya, diri kamu adalah manusia yang sama kok seperti saya. Iya, saya berulang kali pernah hampir jatuh, persis seperti kalimat yang kamu lihat di layar ini. Saya baca dulu ya kalimat demi kalimatnya sambil kita bahas pelan-pelan. Dan saya punya pesan, disclaimer, kalau seandainya kamu terlalu relate sampai pengen nangis, keluarkan emosinya ya. Tidak boleh ditahan. Kenapa? Karena itu berarti diri kamu sedang detox batin dari luka-luka yang selama ini ada di batin kamu. Oke? Janji ya, gak usah pura-pura kuat ya. Yuk kita bahas, ini dalam nih. Bisa saja kata saya. Bisa saja hal yang kamu pikirkan teman-teman itu benar. Pernah gak sih kamu menjadi orang yang penuh dengan rasa takut? Pikirin, kapan terakhir kali kamu punya rasa takut yang besar? Kamu tahu kenapa rasa takut itu bisa datang teman-teman? Kamu takut karena di masa lalu bener ya, kamu pernah mengalami hal yang nyakitin banget, yang belum tentu orang lain tuh ngerti gitu loh. Ya, saya ngerti apa yang kamu rasain. Rasa takut kamu itu kadang-kadang bikin diri kamu ngerasa kok hidupku gini banget sih mas. Kok hidup saya gini banget, kenapa ya? Dan saya bilang, rasa takutmu itu benar. Gagalmu itu anggap aja benar-benar terjadi. Kamu takut gagal, takut terulang lagi, traumamu terulang lagi di masa lalu sehingga kamu penuh pikiran buruk, anxiety, cemas. Sebentar, anggap aja semua anxiety kamu yang kamu takutin itu benar. Anggap aja begitu teman-teman. Cuman saya punya satu pertanyaan. Persis seperti yang saya katakan di tulisan di depan mata kamu. Baca deh pertanyaan saya apa. Betul. Pertanyaannya cuma satu. Buat apa rasa takut itu? Seandainya pun rasa takut itu benar, apakah dengan rasa takut itu semua yang kamu ragukan itu membuat kamu jadi lebih baik? Apakah dengan rasa takut itu teman-teman, semua orang yang pada dasarnya maaf, kamu takut dia benci kamu, diri kamu takut orang itu meninggalkan kamu yakin dengan rasa takut itu membuat mereka berubah jadi sayang, jadi setia, jadi perhatian, jadi mau berteman dengan kamu terus? Mau menjadikan kamu pasangannya terus? Mau menjadikan kamu sebagai seseorang yang diajak kerja sama terus kalau urusan karir? Yakin? Enggak sama sekali. Yang terjadi justru sebaliknya seperti yang saya tulis.
Rasa takutmu itu justru akan membuat kamu di masa depan menyesal. Dan kamu tahu nggak, ada satu kata yang mana kata itu tuh menyedihkan sekali teman-teman. Kata apa itu, coba tebak? Betul, kata itu adalah seandainya. Kata seandainya itu pedih sekali teman-teman. Kenapa pedih? Karena di saat kita mengucapkan seandainya, di saat itu kita pengen kembali ke masa lalu, tapi gak bisa kan? Bener gak? Halo? Pernah gak kamu seumur-umur belakangan ini berkata seandainya? Betul kan? Di saat itu terucap di batin kamu atau di pikiran kamu, diri kamu pengen kembali lagi ke masa lalu untuk merubah sesuatu, tapi sayangnya gak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Semakin sedih, semakin gelap, dan semakin berada di ujung jurang kehidupan. Sampai sini bener gak sih saya? Bener gak? Kalau bener coba klik jempol ke atas, saya katakan di komentar, terima kasih mas, ini sangat menampar bagi saya. Nah itu yang akan terjadi. Ketika diri kamu mengikuti rasa takutmu, kemudian udah deh, aku yakin ini semua bener. Kamu gak coba apa-apa. Diri kamu larut dengan kesedihan yang belum tentu terjadi. Dan percaya sama saya, seandainya itu kamu lakukan. Nah, kata seandainya, diri kamu akan berkata di masa depan, seandainya dulu aku dengerin Mas Aryan, aku gak begini. Seandainya dulu setiap pagar kehidupan yang aku tonton, aku praktekin sedikit aja, aku gak begini. Seandainya dulu ketika Mas Aryan bilang lihat deskripsi, ada produk digital saya harga terjangkau untuk mengobati kamu, saya langsung eksekusi, gak nunda-nunda dengan 1001 alasan, saya gak begini. Betul gak? Halo? Coba sekarang saya tanya, saya ngomong lagi nih, teman-teman, coba kamu lihat deskripsi ya, saya sebagai sahabat yang mencintai kamu banget. Bener deh, saya sayang banget sama kamu sebagai sahabat, pengen kamu bahagia. Coba lihat deskripsi dulu, oke? Ada apa di sana? Coba buka dulu yuk pelan-pelan. Ada apa aja sekarang? Coba lihat. 1, di situ ada produk digital saya yang bisa mengobati kamu selama 7 hari dengan ngomong kalimat ajaib di depan cermin. Kamu dapat 7 audio dengan harga sangat terjangkau. Penasaran harganya berapa? Rp20.000. Dapat 7 audio. Gak usah pakai kupon apapun, gak usah pakai kata diskon apapun, langsung cus, check out. Tuh, silakan. Atau mungkin diri kamu pengen jadi percaya diri, lihat lagi deskripsi. Di deskripsi saya membuat sebuah seminar online untuk public speaking, melatih diri kamu untuk percaya diri. Saya bimbing langsung via online di Zoom. Coba. Seru gak? Oh seru. Dan saya tahu, Mas, tapi saya duitnya untuk ikut webinar atau seminar online itu belum ada. Saya mau kasih diskon, mau gak nih? Mau kalau saya kasih diskon. Diskonnya berapa? 10.000? Bukan. 50.000 ya mas? Enggak. 100.000 bayangin, mau nggak? Halo? Mau nggak nih kalau saya kasih diskon 100.000? Kamu janji untuk ikut seminar online, bukan untuk saya kok, buat kamu. Kita latihan ngobrol di Zoom supaya diri kamu setelah itu jadi percaya diri dan ngerti salah saya di mana sih dulu? Kok bisa jadi orang nggak pedean? Salah saya di mana sih dulu? Kok nggak bisa jago ngobrol? Salah saya di mana sih waktu itu? Kok bisa ketemu orang yang ngaco terus saya nggak berani ninggalin dia? Coba, ini keputusan di tangan kamu ya. Tugas kamu tinggal klik salah satu. Kode diskonnya mau tahu apa? Yang mendapatkan potongan 100.000 untuk seminar online melatih percaya diri. Mau? Nih saya kasih tahu. Cuman buat kamu di video ini doang nih, ya. Sama di video kemarin. Di video ini saya ulangi lagi. Kode diskon itu adalah aku mau berubah. Tanpa spasi, huruf kecil semua. Saya ulangi ya. Aku mau berubah. Tanpa spasi, huruf kecil semua. Dicoba, catat dulu ya. Cari kertas, cari bolpen. Kalau kamu takut lupa kode diskonnya, saya mau banget mas. Oke, saya ulangi nih. Ya, siap? Aku mau berubah. Gak usah pakai spasi, huruf kecil semua. Dicoba.
Udah banyak yang daftar alhamdulillah nih, ya. Seru. Buat tanggal berapa sih Mas itu? Buat tanggal 8 Februari. Masih bisa siap-siap nih. 8 Februari jam 10 pagi lewat Zoom. Nanti dikasih tahu linknya, gampang itu mah, ya. Yang penting kamu action dulu. Nah, itulah bukti bahwa saya menyayangi kamu sebagai sahabat. Coba, sekarang saya mau lihat diri kamu sendiri. Lihat diri kamu. Apa yang terjadi? Ketika saya ngomong barusan panjang lebar sampai menit ini, lihat bagaimana reaksi diri kamu. Apakah mengabaikannya? Atau menundanya dengan alasan-alasan yang sama? Atau diri kamu langsung eksekusi tanpa babi bu demi kamu sendiri, bukan demi saya? Mana lihat? Diri kamu lihat melakukan apa? Nah, dari situ kita lanjut lagi nih. Baca kata-katanya di bawah ini paling keren dan harus kamu resapi. Apa kata saya? Baca. Tidak, dirimu bisa pulih. Dengerin, apapun masalah kamu di masa lalu, segelap apapun masalah hidup kita di masa lalu, kamu bisa pulih, bisa bangkit. Caranya cuma ingat satu hal doang. Bukan ingat 100 hal, bukan ingat satu buku dihafalin, enggak, cuman satu hal aja. Hal ini sederhana, namun ini benar. Apa itu? Baca kalimatnya. Itulah kalimat yang menyembuhkan saya dan membuat saya bisa berdiri setegak ini. Dan kalimat ini pula yang saya pakai untuk menyembuhkan banyak orang yang saya sayang, termasuk kamu sebagai sahabat saya yang spesial. Baca kalimat apa itu? Kalimat itu adalah, kamu tidak butuh menjadi sempurna di orang yang tepat, untuk orang yang tepat. Saya ulangi ya, kamu tidak butuh menjadi sempurna untuk orang yang tepat, di orang yang tepat, titik. Ini yang jadi masalah kita, betul gak? Halo? Ini yang jadi masalah kamu, benar? Kita selama ini kayak ngerasa harus sempurna terus gak sih? Kita harus sempurna Mas. Kenapa kalau gak sempurna nanti dia pergi dari saya? Saya harus sempurna Mas. Kenapa? Kalau saya gak sempurna nanti orang-orang benci saya. Saya harus sempurna Mas. Kenapa? Karena kalau saya gak sempurna, saya kehilangan pekerjaan saya. Saya dimusuhi rekan-rekan kerja saya. Saya dimusuhi atasan saya, majikan saya, bos saya, subscriber, follower saya. Hey, stop. Stop dan dengerin saya baik-baik. Saya sudah mengalami apa yang kamu alami. Dan tahu gak, itu semua tipu daya setan. Kenapa saya bilang begitu? Itu semua hanya tipu daya dunia yang buat kita seolah-olah berlari padahal jalan di tempat. Maksudnya, kamu gak butuh jadi sempurna. Orang yang tepat untuk kamu, dia atau mereka sudah melihat kamu sempurna. Saya ulangi, diri kamu, diri kita gak perlu jadi sempurna teman-teman. Diri dia atau mereka, orang-orang yang tepat, sudah melihat kita sempurna. Betul gak? Gak usah jauh-jauh, contohnya kamu nih. Bagi kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan yang udah cinta sama Pagar Kehidupan, yang udah cinta sama Aryan Surya. Bagi kamu, apapun kekurangan saya kayaknya bisa dimaafin deh gitu ya. Mas Aryan gak perlu jadi sempurna, aku udah suka. Betul gak? Itu kurang bukti apa kalau yang saya bilang ini benar? Kurang bukti. Diri kamu sendiri sudah ngerasain kan, bahwa ketika diri kamu sudah ketemu orang yang tepat, kamu gak perlu jadi sempurna lagi. Berarti, dengerin baik-baik, orang atau orang-orang yang menuntut kamu sempurna, dia atau mereka bukanlah orang yang tepat untuk kamu. Titik, gak ada koma. Saya ulangi, mau saya ulangi? Boleh. Diri kamu tidak perlu sempurna untuk orang yang sudah tepat untuk hidup kamu. Ketika diri kamu dipaksa sempurna, dia atau mereka sebenarnya bukanlah orang yang tepat untuk diri kita, untuk diri kamu. Selesai. Jadi sekarang pertanyaannya,
Mau sampai kapan diri kita selalu berada di tengah-tengah orang yang salah terus? Mau sampai kapan diri kita tidak berani memutuskan untuk oke, saya pergi. Oke, saya mau pindah. Oke, saya mau hijrah. Dan saya punya satu kabar buat kamu. Lupain aja deh. Lupain apa? Lupain katanya diri kamu bertuhan kalau kamu tidak berani hijrah. Bukti seseorang itu bertuhan adalah apa? Dia tidak takut meninggalkan yang salah demi sesuatu yang baik. Itu bukti bahwa dirinya bertuhan. Kalau dia masih ragu dengan 1001 alasan, di mana letak ketuhananmu? Di mana letak ketuhanan kita yang kita jaga di hati kita? Katanya kita bertuhan. Mana? Kan kita pergi bukan untuk foya-foya. Kita kan pergi untuk membuka lembaran baru yang lebih baik demi kita dan masa depan orang yang kita sayang. Betul apa enggak? Kok takut? Nah, ya kan? Semakin kebuka, semakin ketampar. Maka dari itu, saya bilang sekali lagi teman-teman, coba deh renungkan baik-baik. Dari depan sampai menit ini, dari tadi kamu kayaknya fokus banget nih dengerin saya. Bahkan mungkin diri kamu sudah pengen banget meluapkan dalam bentuk tangisan atau air mata. Nggak apa-apa keluarin. Kenapa? Karena saya tahu banyak orang yang mengalami ini. Itulah sebabnya saya buat video ini khusus untuk kamu yang betul-betul sangat relate dengan apa yang saya katakan dari tadi. Nah sekarang saya tanya lagi deh. Pengen gak kamu sembuh? Pengen kamu pulih? Benar? Tuh di deskripsi ada solusinya. Silahkan kamu pilih yang mana yang terbaik buat kamu. Apakah itu seminar online public speaking? Biar langsung ngejreng dilatih sama saya. Ingat diskonnya apa kan? Udah dicatat? Kalau belum, saya ulangi lagi. Kode diskonnya aku mau berubah tanpa spasi. Diskonnya 100.000. Tuh bayangin demi kamu supaya bisa ikut dah. Kalau diri kamu pengen sembuh, pilih yang terbaik di deskripsi. Itu semuanya saya berikan, saya buat bayangin untuk diri kamu. Dan alhamdulillah ya, testimoninya bagus-bagus dan mereka pun kaget gitu. Kok bisa sebagus ini? Ya karena saya buatnya pakai cinta teman-teman. Ya, ada banyak orang yang ikut seminar online saya sampai berkali-kali saya bingung. Saya tanya kenapa, jawabannya sama. Ya karena pagar kehidupan gak pernah omong kosong mas. Apa yang dikatakan tuh rata-rata bener ya. Udah saya ikut aja kalau saya butuh mah. Saya harap kamu bisa sampai di level itu ya. Sekali lagi, ini bukan buat saya tapi buat kamu. Dan dengerin saya baik-baik, dengerin saya baik-baik. Diri kamu adalah sahabat saya yang saya cintai nih sebagai seorang sahabat. Dan ingat pesan saya, kamu sudah spesial, tetap jadi kamu. Tugas saya sebagai sahabatmu di sini adalah mengembalikan kesadaran kamu kepada kesadaran hidup yang benar bahwa apa? Diri kamu gak pernah salah. Diri kamu tidak perlu merubah apapun di dalam dirimu, cukup kembalikan kepada rel kehidupan yang benar. Itulah fungsinya pagar kehidupan dan apa yang saya taruh di deskripsi untuk kamu. Bahagia terus ya. Ingat, kamu sudah spesial dan saya bangga dengan keputusan yang kamu ambil. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.